Oke, sebelum ke materi berkata, sekarang kita akan mempelajari metode node. Dan kita akan membandingkannya metode node dengan metode KVL-KCL yang sebelumnya. Akan kita lihat bahwa metode node sama yang dihasilkan tidak akan seperti ini. Lihat, ini matrisnya 6 kali 6 ya. Kemudian kita harus cari determinan yang banyak sekali kerjanya. Makanya bisa saya sering mengatakan bahwa metode KVL-KCL itu metode kuli. Sedangkan metode node merupakan metode yang cerdas gitu ya. Nah, perlu juga kalian ketahui metode node ini merupakan metode yang sangat ampuh, merupakan tools yang sangat hebat yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan semua analisa rangkaian listrik, rangkaian elektronika ya. Baik dari yang planar maupun yang tidak planar. Sama seperti KVL-KCL, cuma KVL-KCL itu cara kuli, ini cara cerdas. Jadi, misalkan kalian ingin mempelajari metode analisa dan kalian juga malas gitu ya, ya udah cukup ngertiin atau masterin, kuasai metode node ini aja. Karena dengan metode node kalian praktis bisa menyelesaikan semua rangkaian elektrik. Jadi saya harapkan kalian betul-betul paham metode node ini ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, mungkin kalian sebelumnya akan bertanya, apa sih bedanya planar sama non-planar? Oke, kalau planar itu maksudnya rangkaian listrik yang seperti ini nih. Ini satu bidang, ya kan? Contohnya lagi planar ya. Ini ya rangkaian kubus yang terdiri dari jaringan resistor. Ini sebenarnya juga planar. Kenapa? Kalau misalkan ini kita ratakan ke kertas ya, dia rangkaiannya hanya seperti ini. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi seolah-olah dia dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini masih planar, gitu. Nah, yang nggak planar seperti apa? Yang nggak planar, misalkan ada dari node ini terhubung ke ini nih. Nah, resistor ini. Nah, kalian lihat ini. Misalkan dari node ini terhubung dengan ini, terhubung oleh sebuah resistor. Ya, ini saya gambar. Mohon maaf agak jelek. Nah, ini tidak bisa dibuat seperti ini. Kenapa? Karena dia akan menabrak kabel yang lain. Lihat, ini kan harus ke sini nih. Tuh, lihat. Nggak bisa. Nah, baru gitu kan. Ya, R ini adalah R ini. Nah, ini berarti rangkaian ini tidak planar. Tapi kalau nggak ada ini, ya, nggak ada ini. Nggak ada ini. Hanya kubusin aja, rangkaiannya planar. Nah, nanti kalian akan mempelajari metode analisa mesh misalkan. Itu metode analisa mesh tidak bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan rangkaian yang non planar, hanya bisa planar. Jadi menurut saya kuasai metode node, karena metode node bisa digunakan untuk semua rangkaian termasuk yang non planar. Oke, nah sekarang kembali ke sini ya. Kita diharapkan untuk menganalisa rangkaian yang tadi, yang sebelumnya yang kita menggunakan KVL-KCL, tapi sekarang menggunakan metode node. Oke, sekarang kita kembali ke modul. Gimana sih cara mengerjakan metode node? Ya, metode node, select reference ground, select reference node atau ground from di mana tegangan sebagai referensi deh. Tentukan groundnya. Oke, kita tentukan ground. Nah, biasanya yang kita pilih ground itu yang di bagian bawah. Atau enggak, yang paling bagus adalah yang kena, yang node yang menyentuh dari sumber tegangan. Sebenarnya di mana aja kita bisa tentukan node-nya. Tapi paling bagus adalah yang menyentuh sumber tegangan. Nah, jadi saya kasih di sini aja ya. Ini adalah node. Kita kasih nama dengan ground. Oke. Sudah, langkah pertama udah kita lakukan. Kemudian apa lagi? Kasih nama node tegangan node terhadap ground yang belum diketahui. Oke. Saya kasih nama ya, node ini sudah diketahui belum tegangannya? Sudah ya, yaitu tegangannya 10 volt, ya kan?
tegangan ini terhadap ground adalah 10 volt. Jadi nggak perlu kita kasih nama deh. Yang ini diketahui nggak terhadap ground? Nggak tahu, kita kasih nama ini A. Kemudian kalau di modul dikasih nama E1 dan E2 ya. Tapi saya kasih nama A dan B aja. Nah ini diketahui nggak node-nya? Enggak ya. Jadi saya kasih nama B. Kalau ini sama dengan yang ini ya, yaitu 10 volt. Oke, berarti langkah 2 sudah kita lakukan. Kemudian tulis KCL untuk semua node kecuali ground. Oke, kemudian substitusi device loss and KVL. Jadi kita buat KCL-nya semua node yang tidak diketahui tegangannya, yaitu node ini dan ini. Kalau ini gimana? Yang ini udah diketahui. Ini nggak perlu. Oke ya. Nah untuk mengetahui KCL-nya berarti kita harus kasih arus kan? Saya arus ke sini, saya kasih nama ini I1. Ini saya kasih nama I2. Saya kasih nama I3. Ini juga saya kasih nama I4, I5. Oke. Setelah kita kasih nama seperti ini udah lengkap arusnya ya. Kita KCL kan? KCL A. Oke. Berarti apa ini? I1 dikurangi I2 dikurangi I3. I1 dikurangi I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Kemudian KCLB apa ini? I3 tambah I4 dikurangi I5. I3 tambah I4 dikurangi I5. Oke, sama dengan 0. Oke, kita udah melihat semua KCL-nya. Kemudian substituting device loss and KVL. Nah, maksudnya apa itu? Jadi kita substitusikan I1, I2, I3 ini menjadi ininya, tegangannya. Ya. Coba I1 itu apa sih? I1 adalah nih, node ini ya, dikurangi node ini, node A dibagi 1. Ya kan? Node ini ya dikurangi node A dibagi 1. Itu adalah arus yang mengalir pada 1 ohm. Atau saya kasih nama aja deh, ini node E gitu ya. Node E itu dari tegangan ya, energi itu dari 10 volt. Berarti I1 adalah E dikurangi VA ya kan, dibagi 1 ohm. Itu adalah I1. I2 apa? I2 adalah ini ya, VA itu V node A ya, terhadap ground, dikurangin ground ya. Ground itu 0 ya. Ground tegangannya 0 ya, berarti kurangi 0 dibagi hambatannya 2 ohm. Oke. Sekarang I3. I3 apa? Yang ini. VA dikurangi VB dibagi 3. VA dikurangi VB dibagi 3. Nah, sekarang I4. I4 E dikurangi W bagi 4. E dikurangi VB dibagi 4. I5 VB dikurangin ground itu 0, berarti VB dikurangi langsung 0 ya, dari ground ya. VB dikurangi ini dibagi 5 gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk mencari I1 berarti arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti E dikurangi A dibagi hambatan yang dialir arus dan seterusnya. Oke, sudah dapat ini. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan KCL-nya. Oke, ini ya. Jadi I1 kan ini E min VA nih. Dikurangin I2 kan ini, VA per 2. Dikurangin I3 kan ini kan? Sama dengan 0. Oke, sekarang yang ini, I3 ini ya. Langsung saja VA min VB per 3 ditambah I4 ini. Tambah E min VB per 4.
kurangin I5. Kurangin I5. Ini. VB per 5. I5. Oke. Sama dengan 0. Nah, kemudian yang diketahui apa nih? E diketahui, ya kan? Berarti E ini saya pindahkan ke sini aja. Ya enggak? Saya pindahkan ke situ. Oke, atau nanti dulu deh. Jangan dulu. Langsung aja kita tulis persamaannya ya. E itu 10 ya tadi ya. Titik ini adalah 10 tegangannya ya. Ke ground, berarti 10 kan, 10 volt. 10 min VA dikurangi VA per 2 dikurangin VA per 3 ditambah VB per 3 sama dengan 0. Benar nggak? 10 dikurangi VA dikurangi VA per 2 dikurangi VA per 3 dikurangin min kali min jadi plus VB per 3 sama dengan 0. Kemudian yang ini VA per 3 dikurangi VB per 3 ditambah 10 per 4 dikurangi VB per 4 dikurangi VB per 5 sama dengan 0. Oke, kemudian kita kelompokkan. Kita kelompokkan ya. 10 min VA ya. Aduh, salah, sorry. Salah ya. 10 min VA dalam kurung 1 plus per 2 plus sepertiga kurung tutup ditambah VB per 3 sama dengan 0. Oke, ini lebih baik saya pindah ke sana ya. Saya pindah ke sini negatifnya, berarti menjadi VA plus 1 plus seperdua plus sepertiga dikurangi VB per 3 sama dengan 10 gitu ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini tetap berarti kan VA ini dikurangi VB. Oke, sama dengan apa nih? VA oke 11 per 6 VA dikurangin VB per 3 sama dengan 10. Oke, bersama 1 ya. Sekarang yang ini tadi yang ini ya. Sekarang yang ini kita kelompokkan, berarti VA per 3 dikurangin VB dikali 1 per 3 ya, ini sepertiga kan, ditambah 1/4 ditambah 1/5. Oke, sama dengan min 10 per 4. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Ini adalah persamaan 2, saya gabung sini aja. Berarti VA per 3 min, oke, sepertiga tambah 1/4 1/5 itu adalah 47 per 60. 47 per 60. Salah. Di atas ya. Min VB 47 per 60. Oke. Sama dengan min 10 per 4. Jadi VA per 3 ini. Kemudian min VB ini adalah 47 per 60. Ini ya. Sama dengan min 10 per 4. Oke. Dapat kita hanya 2 buah persamaan. Jadi matriks yang kita peroleh adalah ya, 11 per 6 min sepertiga, kemudian sepertiga min 47 per 60 dikali VA VB, oke, sama dengan 10 min 10 per 4. Oke. Nah, ini adalah matriks yang kita peroleh untuk menyelesaikan persamaan node yang ini. Oke, jadi kita lihat persamaan yang dihasilkan jauh lebih sederhana daripada yang menggunakan KVL KCL. Lihat bandingannya.
Kita lihat ya, sedangkan ini cuma matriks 2 kali 2, ini 16. Masya Allah. Oke. Nah, nanti setelah ketemu VA dan VB-nya, VA dan VB ketemu, tinggal dimasukkan saja untuk menemukan arus-arusnya. Misalkan kita pengen mencari I2. Ya, berarti apa? Kalau I2, ini mencari I2, maka I2 ya, I2 adalah VA per 2 ohm. Gitu. Kita pengen mencari I3. I3 ya berarti ini VA min VB dibagi 3. Tadi asal VA dan VB-nya sudah ketemu. Cara mencarinya gimana? Ya seperti yang kemarin, kita cari dulu matriksnya. Ya, 6 3 min 47 per 60. Kemudian kita cari matriks delta VA-nya. Ya, delta VA-nya. Kita cari matriksnya. Yaitu berarti 10 min 10 per 4 min 3 min 47 per 60. Kemudian cari ada determinan dari VB, yaitu 11 per 6 sepertiga 10 min 10 per 4. Oke. Setelah ketemu determinan VA, VB dan ini, maka tinggal VA-nya adalah delta VA per ini. VB adalah delta VB per ini. Berapa silakan dicari sendiri. Oke, begitu saja analisa node dari modul kita. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom pertanyaan. Sekian, terima kasih.